home alone again. It's the one to know pain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Kusumastari. Saya dari kelas 11 IPS 1 ingin menganalisis tentang bahaya, penularan, dan pencegahan penyakit HIV dan AIDS. HIV merupakan virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Seseorang yang terinfeksi virus HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom adalah yang bahasa Indonesianya sindroma, yang merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Defisiensi dalam bahasa Indonesia yang berarti kekurangan, imun berarti kekebalan, sedangkan acquired merupakan diperoleh atau didapat. Dapat diartikan AIDS sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Dapat disebutkan bahwa seorang pengidap HIV daya tahan tubuhnya terganggu, maka akan terserang penyakit dengan mudah. Bahkan penyakit ringan pun dapat menyerang ke tubuh. Apa saja sih bahaya penyakit AIDS dan HIV? Berikut penjelasannya. AIDS merupakan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular. Virus tersebut dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan akibat turunnya dan menurunnya daya tahan tubuh terhadap manusia sehingga dapat terjangkit penyakit dengan mudah. Dan sampai saat ini belum ditemukannya vaksin atau obat untuk menyembuhkannya. Yang kedua, kematian. Yang mengerikannya adalah jumlah penderita 70% adalah usia produktif atau remaja. Yang ketiga, serangan bagi anak muda. Kelompok resiko tertinggi terjangkitnya penyakit lainnya adalah homoseksual, heteroseksual, dan perkawinan lebih dari satu atau promiskuitas. Penggunaan jarum suntik, pecandu, narkotika, dan seks bebas. Yang keempat, tidak bermoral. Pola dan gaya hidup barat sebagai konsekuensi modernisasi. Permasalahan lain yang berdampak tinggi bagi penderita sangat tinggi bagi penularan HIV atau AIDS adalah remaja yang meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan atau pergaulan bebas. Yang keenam, bunuh diri. Jika seseorang menderita penyakit ini, maka akan mengalami depresi sehingga semangat hidup yang rendah dan hilang kepercayaan diri sehingga ia akan berpikir akan membunuh diri. Yang ketujuh, gila. Orang yang kehilangan kepercayaan diri akan dijauhi oleh kalangan banyak orang seperti teman-temannya. Nah, penyakit yang dideritanya ini mengalami stres yang berat. Jika stres yang dialaminya sangat tinggi, maka akan menyebabkan kegilaan jiwa. Cara penularan HIV atau AIDS sebagai berikut. Yang pertama, hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Yang kedua, alat jarum atau alat tusuk yang sudah tercemar oleh HIV. Yang ketiga, ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Gejala penularan AIDS atau HIV. Yang pertama, demam. Yang kedua, rasa lemas dan lesu. Yang ketiga, sendi terasa nyeri. Yang keempat, batuk. Dan yang kelima, sakit tenggorokan.
Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan suami sendiri atau istri sendiri. Bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam berhubungan harus memakai pengaman dengan benar. Mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Yang kedua, pencegahan penularan melalui darah. Bisa dari transfusi darah, penggunaan produk darah dan plasma, penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Dan yang ketiga, pencegahan penularan melalui ibu kepada anak. Bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV, dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilan. Resiko bagi bayi terinfeksi HIV dari susu ibu sangat kecil, sehingga tetap dianjurkan untuk ibu untuk menyusukan bayinya dengan ASI-nya. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.